kita pahami, kemudian kita bisa terapkan untuk memotivasi semuanya. Dan yang akan saya bagikan ini pemahaman saya tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya, tetapi akan saya bagikan sebagian kecil pemahaman dari materi yang sudah saya dapatkan. Ada pembelajaran dengan paradigma baru. Tapi Bapak Ibu semuanya sudah pernah tahu ya, apa sih paradigma baru di pembelajaran kita saat ini? Ada yang tahu? Bapak Ibu pernah dengar yang namanya istilah ini, pembelajaran berpusat pada guru? Pernah? Kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada murid? Pernah? Bisa membedakannya? Bisa. Ya silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa berbagi pendapat dengan saya? Miss Devi bisa? Boleh. Kalau menurut saya pembelajaran yang berpusat pada guru itu komunikasinya hanya satu arah, sumber belajarnya hanya dari guru, siswa belajarnya lebih konvensional, walaupun itu sebenarnya tidak salah dan beberapa saya pun pernah juga melakukan pembelajaran yang konvensional karena menurut saya itu juga perlu gitu. Kemudian ya siswa hanya berpaku sama guru saja, komunikasinya satu arah, belum ada komunikasi dua arah. Kemudian untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa diberi kesempatan untuk diberi ruang yang lebih untuk memberikan pandangan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Kemudian komunikasinya berjalan dua arah dan saya merasa suasana kelasnya kalau pembelajaran berpusat pada siswa itu lebih seru, menyenangkan, tidak buat siswa. Menurut saya itu. Terima kasih Miss Devi ya atas penjelasan yang diberikan. Yang dijelaskan oleh Miss Devi ini benar ya, benar karena pembelajaran yang berpusat pada guru memang kalau dibilang adalah pembelajaran konvensional, di mana pada saat kegiatan pembelajaran ini hanya guru saja yang menjadi sumber belajar tanpa melihat apa sih yang diperlukan oleh muridnya, kemudian sumber-sumber belajarnya pun hanya apa yang dibawakan oleh seorang guru. Tetapi untuk saat ini yang diperlukan ini sebenarnya adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana murid diajak untuk lebih aktif, ya, lebih kreatif. Ini semua sejalan dengan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran ini dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menekankan di mana kebutuhan murid, guru harus memenuhinya. Dengan cara apa? Guru pasti lebih kreatif, bagaimana dia bisa membuat kelas itu menjadi lebih menyenangkan, kemudian murid-murid lebih bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Dari pandangan pembelajaran paradigma baru ini sejalan dengan filosofi Bapak Pendidikan kita ya. Ada yang tahu siapa Bapak Pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa guru itu perannya adalah harus bisa menuntun. Kemudian kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian ini juga sejalan dengan apa sih tujuan kita saat ini di kurikulum Merdeka ini, bahwa kita bisa mewujudkan
sudah mulai lemes. Mana semangatnya Bapak Ibu? Ayo semangat. Go. Tidak, kita tidak usah yel-yel, tapi kita ingat slogan kita. SMK Negeri 19 Samarinda. Bisa. Ayo Pak. Biasa. Kita tidak usah ikut oleh ibu kemarin karena bingung. Bisa bingung kita tidak bisa kata-katanya. Jadi SMK Negeri 19 slogannya adalah luar biasa. Jadi kita sebagai guru, bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap semangat. SMK Negeri 19 luar biasa semuanya ya. Lanjut. Mengubah paradigma respon menuju pendekatan teori kontrol. Ini Bapak Ibu ada di layar ini ada tabel, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau dulu paradigma yang ada itu yang digunakan adalah stimulus respon. Tetapi untuk saat ini kita belajar menuju ke teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Ini maksudnya di dalam kelas murid ini memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi pada kenyataannya apa? Di dalam kelas itu tidak ada sama sekali yang memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi apa? Dari teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Berarti kebutuhan anak-anak di dalam kelas itu berbeda. Kita tahu sendiri, di dalam kelas ada anak-anak yang sukanya visual, yang bisa sukanya melihat, yang bergambar-gambar. Kemudian ada anak-anak yang sukanya story, yang sukanya mendengar. Kemudian ada lagi yang kinestetik. Yang kinestetik ini anak-anak ajaib ya, karena dia tidak bisa diam dan dia memang harus memiliki, kita harus apa ya, memberikan pengetahuan dia sesuai dengan apa yang diinginkan. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi kalau dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini adalah impian. Tidak semua orang itu memiliki impian yang sama. Betul? Betul. Tidak bisa juga orang dipaksakan untuk masuk ke impiannya orang lain. Nah, jadi menurut teori kontrol ini sudah benar, setiap orang ini memiliki gambaran atau impian di masa depannya dia nanti mau jadi apa. Kalau kita tanyakan sama murid kita di kelas, saat ini muridnya ada 30. Kemungkinan sama impiannya itu hanya sekian persen, sisanya itu banyak bervariasi impiannya dia di masa depan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang tadi saya bilang, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kita bisa mengikuti saja, kemudian seperti memberi saran bagaimana impian orang itu bisa terwujud tanpa kita harus nyemplung di dalamnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kata teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini seperti murid kita ini kalau dia mempunyai kesalahan, kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dia akan menjadi manusia yang gagal. Karena
murid kita tahu di mana letak salahnya, kemudian setelah itu kita ajak ngobrol, diskusi bagaimana cara dia untuk keluar dari masalahnya. Jadi ada solusi untuk dia tahu sendiri apa sih yang harus aku lakukan untuk menangani masalah yang ada di dalam dirinya. Lanjut Bapak, Ibu? Lanjut. Jadi ini Bapak Ibu, semua yang akan kita lakukan ini merupakan perubahan. Ya, semua yang akan kita lakukan ini perubahan. Perubahan yang dilakukan ini tidak bisa secara instan. Tapi kita berubah, kita pelan-pelan, semua itu perlu proses. Semua yang dilakukan ini demi kebaikan murid-murid kita semuanya Bapak Ibu ya. Masuk di disiplin positif. Coba nih, Bapak Ibu kalau sudah dengar kata-kata disiplin pasti berkaitannya dengan adanya aturan, ya, adanya hukuman, kemudian pokoknya segala sesuatu yang berbau-bau dengan kekerasan. Begitu ya? Ada aturan. Kalau kamu tidak mengikuti aturan ini, kamu harus lari pakai helm. Wah, itu siapa dah? Kemudian ada lagi, kalau kamu tidak menggunakan sesuai dengan atribut, kamu seperti ini yang dilakukan. Itu kalau yang disiplin secara ini ya, secara pintas saja ya yang kita pahami. Tapi sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya terhadap nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini ini banyak banget Bapak Ibu ya. Contohnya aja, kalau dia tidak memiliki disiplin diri, aku ke sekolah harus tepat waktu. Kalau aku tidak tepat waktu, aku akan tertinggal pelajaran. Gitu ya. Itu berarti apa? Itu merupakan hal-hal yang positif. Itu nilai-nilai yang diyakini. Berarti apa? Disiplin dalam dirinya sudah ada jalan dengan sendirinya. Kemudian setelah dia tahu tentang disiplin dirinya, pasti dia akan tahu mengikuti namanya disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, reward, ancaman ataupun hukuman. Ini Bapak Ibu ya, disiplin positif ini penting nggak sih kita terapkan di sekolah? Sangat penting sekali. Karena kalau sudah ada motivasi dalam dirinya sendiri untuk disiplin diri sudah, kemudian bisa disiplin positif, jadi dia melakukan sesuatu, dia tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, tidak mengharapkan reward dan puji-pujian. Soalnya zaman sekarang ini anak-anak kita kalau tidak dikasih hadiah, tidak dikasih reward, tidak dikasih puji begitu, biasanya bahasanya itu ulang ya, ada aja yang dia tidak mau melakukannya gitu ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang berdefinisi disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nih, tujuan kita sebagai pendidik ini, kemudian ada disiplin positif. Bukan hanya kita guru saja ya, tapi seluruh warga sekolah ini, kita kepala sekolah, guru, kemudian TU, kemudian penjaga keamanan, semua memiliki peran aktif untuk menciptakan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Jadi kalau sudah seluruh warga sekolah sudah paham tentang disiplin positif, apa aja yang harus dilakukan, insya Allah sekolah kita ini menjadi murid-muridnya akan memiliki motivasi untuk melakukan disiplin positif dengan sendirinya. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan kalau dibilang ini apa sih nilai-nilai kebajikan gitu ya? Nilai sudah ada nilai kebajikan, kan identik dengan apa sih kebajikan itu? Kebajikan itu identik dengan apa? Hal-hal yang baik. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini isinya adalah nilai-nilai positif tanpa melihat adanya perbedaan suku,
Dia nahan lapar, siapa tahu dia punya stigma, ya kan ya? Dia nahan perih perutnya, nah ternyata setelah ditanyain, saya belum makan itu dari tadi malam, saya ke sekolah ini aja saya tidak sarapan. Berarti apa? Kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya dia belum terpenuhi. Dia tidak dicukupkan di sini, jadi sampai sekolahan, sampai di kelas dia tidak bisa termotivasi untuk belajar. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah ini, Bapak Ibu pernah tidak di dalam kelas melihat anak-anaknya? Kalau kita belajar di kelas, sekarang kan mayoritas kita bikin kelompok belajar ya. Nah, di dalam kelompok belajar ini ada muridnya atau salah satunya ini hanya diem, macam kayak dia anak tirikan, gitu ya. Itu sebenarnya sampai temennya itu melaporkan ke guru, ibu ini si A ini dia nggak ngapa-ngapain tuh, dia cuma duduk diem aja, dia main HP aja, dia nggak ngapa-ngapain. Itu sebenarnya kalau kita cari tahu dia adalah kurang rasa diterima, ya. Jadi dia merasa, oh aku satu kelompok, bukan kelompok temanku nih, lain bestiku. Jadi dia merasa terasingkan, tersingkirkan. Jadi ada perasaan dia, perasaan tidak diterima oleh teman satu kelompok. Jadi dia merasa jauh, dia bisanya diem, ya. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar paham dengan situasi di dalam kelas. Penguasaan, nih Bapak Ibu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan ingin didengar. Kalau penguasaan ini Bapak Ibu pasti kalau saya kasihkan contoh pasti oh iya ya gitu ya. Nih, ada anak-anak di kelas yang ingin merasa dibilang wow, ya. Ada sedikit-sedikit dia ingin dikatakan dia yang lebih pintar, dia yang lebih pintar gitu. Padahal dia di situ yang dibutuhkan dia adalah keinginan untuk dianggap. Kemudian pernah di kelas anak-anak ada yang temennya lagi sibuk kerjakan, tapi dia taunya cuma mengganggu. Ada? Taunya cuma dia temennya harus teriak, harus bikin ribut di kelas. Nah, itu salah satu contohnya adalah dia keinginannya dia itu ingin dianggap di dalam kelas, keberadaan itu ada di dalam kelas. Kemudian ada juga anak-anak yang ingin bersuara lebih lantang, lebih keras. Karena apa? Dia merasa bahwa kalau aku tidak keras dalam kelas, harga diriku jatuh, gitu ya. Jadi ada kebutuhan dasar dari penguasaan ini yang ingin mereka dapatkan di dalam kelas. Dan bagaimana caranya kita ini sebagai guru supaya kebutuhan dasar tadi bisa kita penuhi dengan adil, baik, dan merata untuk seluruh murid kita. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu meredakan arah dirinya sendiri. Ini contohnya adalah anak-anak yang kinestetik. Kalau gurunya tidak paham tentang kebutuhan anak, dia di dalam kelas, gurunya hanya memberikan ceramah. Yang kinestetik ini otomatis
kita ini motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya intrinsik, ada namanya ekstrinsik. Kalau seandainya anak-anak dia untuk melakukan sesuatu di kelas, di sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kerumunan. Ini contohnya anak-anak mau datang pagi, mau pagi jam 7.15 sudah ramai anak-anak naik ke sekolahan. Itu sebenarnya ada motivasi mereka, ada motivasi itu karena ketidaknyamanan atau takut dihukum. Kemudian ada lagi anak-anak kita,
abu-abu. Kalau tidak pakai putih abu-abu, berarti kamu melakukan kesalahan, gitu ya. Itu namanya konsekuensi. Lanjut ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses komunikasi mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini yang nanti akan kita bahas Bapak Ibu ya. Di bagian terakhir ini adalah sesi di mana saya pada saat pendidikan guru penggerak itu kayak merasa ada sedikit rasa berdosa gitu. Rasa-rasa bersalah kepada murid gitu ya. Tapi nanti kita bahas terakhir di lanjutnya. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dirinya dari kesalahannya. Jadi dia sadar dia salah, kemudian bagaimana kita sebagai guru komunikasi efektif supaya anak ini sadar, kemudian tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Posisi kontrol seorang guru ini Bapak Ibu, ada pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu semuanya pasti sudah pernah ya. Pernah semua Pak Ino. Siapa yang belum pernah semua? Pak Indra, Pak Dodi. Wah, Masya Allah. Nah, ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Coba kalau Pak Dodi dari kelima ini boleh lebih dari 1, 2, 3, 5 pun juga boleh. Pak Dodi pernah yang mana ini? Nomor 2 kan? Nomor 1. Nomor 2 itu kayak Bu Pak Dodi. Cuma ada 5 Bapak. Pak Dodi yang berapa? Untuk saya sendiri Bu ya, bagi melihat yang mungkin hampir semuanya lah Bu ya. Karena kan mengajar di hampir di satu angkatan ya. Jadi kadang pertama itu kalau misalnya ada siswa yang mungkin kurang disiplin dan sebagainya, mungkin bisa muncul tuh yang nomor 1 untuk hukum biasanya. Biasanya hukumannya juga untuk memberikan siswa untuk dia disiplin, diberikan hukuman yang memberi manfaat untuk kesehatan dari sekolah juga, misalnya push up dan sebagainya. Dan kadang ada juga nih siswa yang kayaknya tidak cocok untuk di rumah, tapi lebih baik untuk apa? Diajar untuk berdialog, diobrolkan dari hati ke hati. Itu maksudnya guru sebagai teman, untuk memberikan support supaya dia menyadari kesalahannya dan kedepannya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah juga kadang siswa yang mungkin apa? Yang kurang tahu mungkin, jadi hanya sekedar memantau saja. Mungkin itu saja. Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dodi. Luar biasa. Sangat menginspirasi. Luar biasa. Menginspirasi sekali Pak Dodi ya. Ini Bapak Ibu, di sini ada saya kasih kasus murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin. Nih, berdiri tegak di tiang bendera. Kamu berdiri tegak di tiang bendera selama 30 menit. Nah, ini adalah contoh dari pemukul. Kemudian sudah berulang kali diingatkan kamu ya, tapi kamu selalu membuat ibu kecewa. Ini membuat jadi anak murid kita ini merasa bersalah. Pernah dilakukan ya? Nah,
Ibu, saya posisi nomor apakah aku ada kasus ada sebuah pernyataan saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Nah ini kalau menurut Bapak Ibu masuk di posisi mana ini? Bocor tadi ya. Ya, perempuan merasa bersalah. Next lagi. Kamu tidak pernah benar mengerjakannya. Ini kalau menurut Bapak Ibu masuk di posisi mana ini? Membuat bersalah. Membuat merasa bersalah. Nah, ini adalah pemukul secara verbal, ya. Lanjut. Apa rencana yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Ayolah lakukan demi ibu ya. Nah, jadi di antara 5 itu tadi boleh ya, boleh lebih dari satu kita sebagai guru memposisikan diri dalam menangani sebuah kasus atau menangani masalah dari murid-murid kita. Nilai kamu akan jelek jika kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Kira-kira apa ini? Ayo Pak Ino, kira-kira apa ini Pak Ino? Manajer. Ayo sama-sama kita lihat ini adalah pemantau ya teman-teman ya. Ini ada gambar yang lagi bingung Bapak Ibu ya. Ini kita masuk di bagian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa berbagi pendapat? Ada? Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa sih tidak peraturan kelas? Ada yang bisa berbagi pendapat, Bu Juli? Menurut saya, mengapa tidak peraturan kelas, mengapa keyakinan kelas? Karena yang diharapkan itu adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah sebuah kebajikan yang universal. Jadi bagaimana nilai-nilai kebajikan itu, kebajikan yang baik, nilai-nilai kebajikan, berarti nilai yang baik itu diyakini oleh seluruh peserta didik yang ada di kelas. Dan itu bersifat umum. Seperti itu kayaknya. Karena dia meyakini dulu nilai-nilai baik seperti harus menjadi anak yang baik, masuk di kelas, memperoleh proses kedisiplinan seperti itu. Terima kasih Bu Juli. Ya memang benar ya. Keyakinan, kenapa sih kok keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Jadi anak ini meyakini apa sih yang harus mereka nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan. Dan intinya adalah kalau keyakinan kelas berarti seluruh yang ada di dalam nilai-nilai keyakinan itu sudah disepakati secara bersama. Jadi ada rasa tanggung jawab untuk melaksanakan semua nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang sudah sama-sama
Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Diawali dengan menstabilkan masa depan identitas, kemudian validasi kesalahannya, dan yang ketiga itu saya berusaha membantu mencarikan solusi bagaimana supaya apa yang sudah salah yang sudah dilakukan oleh jabat tadi bisa diperbaiki di kemudian harinya. Bapak Ibu, sampai di sini disertasi saya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya sudah aktif dalam kegiatan ini. Salam bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas supaya kelas kita nanti berjalan dengan baik. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tidak ada yang tahu? Tidak. Keyakinan kelas ini merupakan sebuah peraturan, ya, peraturan, tetapi aturan ini kita pakai di dalam kelas. Kita yakini supaya ada semangat motivasi dari dalam diri kalian supaya bisa mematuhinya. Contohnya saling menghargai sesama teman, kemudian tidak boleh menyontek. Nah, kalau kata-kata tidak boleh berarti itu merupakan kalimat negatif. Jadi di dalam keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh ya, tetapi menggunakan sebuah pernyataan. Contohnya jangan buang sampah sembarangan, tetapi kita ganti dengan menjaga kebersihan. Kemudian dilarang menyontek, bukan dilarang menyontek tapi apa? Jujur. Paham sampai sini? Paham. Jadi keyakinan kelas ini kesepakatan antara kalian sebagai murid dengan ibu sebagai guru. Jadi kalian akan menimbulkan motivasi dari dalam diri kalian supaya kalian menjadi lebih bertanggung jawab. Kemudian apapun yang kalian lakukan, kalian ingat, oh ada rambu-rambu nih di dalam kelasku yang tidak boleh dilanggar. Paham sampai sini? Paham. Sekarang ibu bagikan post-it ini ke masing-masing kalian. Nanti kalian isi dengan sebuah pernyataan yang akan kita patuhi bersama-sama. Kalian patuhi dan ibu juga akan mematuhi peraturan yang sudah kita buat secara berkesepakatan. Paham? Sudah selesai semuanya menuliskan? Kalau sudah selesai, ayo masing-masing bawa kertasnya, tempelkan di depan sini keyakinan kelasnya. Ayo silakan.
Setuju. Hai guys, perkenalkan nama saya Naina Besregar dari kelas 11 Multi 2. Kenalkan, nama saya Muhammad Jamil Akmal dari kelas 11 Multimedia 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifandra Afifa dari kelas 11 Multimedia 2. Senang, Sangat gembira dan sangat bersemangat. sangat seru, sangat penting, Sangat penting. sangat penting. Dapat meningkatkan rasa bertanggung jawab, Dapat membuat kita jadi lebih menghargai orang lain. dapat membuat kita menjadi lebih disiplin dalam belajar. Terima kasih untuk anak-anak ibu sekalian bahwa keyakinan